Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin dari Permeswara dari 10 MIPA 3. Hari ini saya akan menceritakan hakiat tentang Tanjung Lesung. Hikayat Tanjung Lesung. Di pesisir laut selatan Pulau Jawa ada seorang pengembara bernama Raden Budok. Ia adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Dalam pengembaraannya, ia selalu ditemani oleh seekor anjing dan kuda kesayangannya. Suatu siang, seusai mandi di pantai, Raden Budok beristirahat di bawah sebuah pohon ketapang yang rindang. Goyangan angin pantai yang sejuk membuat pemuda itu begitu cepat terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi mengembara ke utara dan bertemu dengan seorang gadis cantik jelita. Namun, saat ia hendak menyambut uluran tangan gadis itu, tiba-tiba sebuah ranting kering jatuh mengenai dahinya. Ia pun terkejut dan langsung terbangun dari tidurnya. Sejak peristiwa itu, hati Raden Budok tidak tenang karena senyum manis gadis itu selalu terbayang di pelupuk matanya. Walaupun hanya mimpi, namun ia merasa bahwa pertemuannya dengan gadis itu seperti kenyataan. Oleh karena rasa penasaran, ia pun memutuskan pergi mengembara ke utara untuk mencari gadis impiannya. Setelah berhari-hari berjalan menapaki jalan yang terjal, tibalah Raden Budok di sebuah tempat tinggi yang dikenal bernama Tali Alas atau yang kini disebut Pilar. Dari tempat itulah Raden Budok dapat melihat pemandangan samudra biru yang membentang luas dan pantai yang indah. Sejenak ia beristirahat di tempat itu sambil menikmati bekalnya yang masih tersisa. Setelah dirasa cukup beristirahat, Raden Budok melanjutkan perjalanannya menuju ke pantai, yakni yang dikenal dengan sebutan Pantai Cawar. Sejuknya air di Pantai Cawar benar-benar menghilangkan rasa lelah Raden Budok. Setelah badannya kembali segar, pemuda itu pergi ke muara sungai yang ada di sekitar pantai untuk membasuh tubuhnya dengan air tawar. Diceritakan bahwa akhirnya Raden Budok berhasil menyeberangi sungai yang di dalamnya terdapat kampung yang diyakininya sebagai tempat tinggal gadis pujaan dalam mimpinya tersebut. Beberapa saat kemudian, alunan bunyi lesung yang merdu dari dalam kampung itu kembali terdengar. Hati Raden Budok semakin berdebar kencang dan ia pun segera berdiri dan melangkah menuju ke sumber bunyi lesung tersebut. Begitu ia tiba di depan sebuah rumah, tampaklah gadis-gadis kampung sedang asyik bermain lesung atau nggak-gondong. Kebiasaan bermain lesung tersebut sudah merupakan tradisi penduduk kampung itu saat akan menanam padi. Namun, tradisi itu tidak mereka lakukan jika bertepatan di hari Jumat, karena hari Jumat dianggap sebagai hari keramat. Akhirnya Raden Budok berhasil bertemu dengan pujaan hatinya dan mereka pun menikah. Setelah menikah dengan Sri Pohaci, Raden Budok pun menetap di kampung itu. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama gadis-gadis kampung, ia selalu datang menyaksikannya karena senang mendengar ada lesung itu dan sesekali belajar memainkan lesung. Semakin lama Raden Budok senang bermain lesung, ia terkadang lupa waktu. Saking senangnya ia tetap bermain lesung walaupun pada hari Jumat. Padahal istrinya sudah memberitahu sebelumnya bahwa bermain lesung pada Jumat sangat dipantangkan. Perilaku Raden Budok semakin menjadi-jadi. Ia terus menabuh lesung sambil melompat-lompat kegirangan ke sana kemari seperti seekor lutung. Rupanya Raden Budok tidak menyadari jika dirinya telah menjadi seekor lutung. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat tangan dan kakinya telah penuh dengan bulu-bulu. Setelah meraba wajahnya dan merasa penuh dengan bulu-bulu, ia pun langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung tersebut. Sejak itu Raden Budok pun menjadi lutung dan tidak pernah lagi kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.